berita yang beredar liar itu saya katakan bukan produk jurnalis, karena dia dengan gamblang menyebutkan pelapor dan terlapor. Kan di kode etik jurnalis yang tahu sebagai warga negara yang baik saya ya tokoh perempuan Indonesia yang ingin agar siapapun yang terpilih sebagai wakil rakyat sesuai dengan undang-undang dan tidak mencerai proses demokrasi. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, karena saya hanya warga negara aja, ibu rumah tangga yang ingin agar negara ini bersih dari unsur-unsur pidana. Terjadi yang terlapor itu telah mencerai proses demokrasi. Jadi saya tidak punya kepentingan apa-apa. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, dan berita yang beredar itu sebenarnya saya katakan itu merugikan Partai Demokrat. Saya lihat, saya baca juga statement AA, salah satu tokoh penting di Partai Demokrat itu terlalu menuding, menyalah-nyalahkan penegak hukum, Polri dan Kejaksaan. Siapa yang bisa mengintervensi dan pesanan? Tapi boleh dikatakan bahwa ini memang sangat besar pesanan dan tekanan, karena pesanan dan tekanan warga negara, seluruh warga negara Indonesia, termasuk saya sebagai ibu Indonesia yang nasib bangsa 5 tahun ke depan itu saya harus ikut memastikan bahwa tidak ada unsur nanti kedepannya akan bisa melakukan kecurangan dalam pengembalian modal kampanye nanti. Itu pastikan yang menang dengan tidak melanggar proses demokrasi nantinya akan ada indikasi akan melakukan hal yang tidak benar pula, misalkan untuk mengembalikan biaya kampanye. Dan ini saya lakukan memberikan alarm untuk kedepannya para peserta yang ikut berkompetisi menjadi anggota DPRD maupun DPR RI maupun dalam pemilu kada, untuk jangan mencoba-coba melakukan perbuatan melanggar hukum, melanggar proses demokrasi, karena sekarang saat ini sudah zaman teknologi canggih dan semua masyarakat juga sudah pintar dan berani itu. Jadi saya berharap kepada semua penegak hukum, semua aktivis yang peduli terhadap nasib bangsa ini, saya berharap mari kita rapatkan barisan untuk mengawal Republik ini bersih dari unsur pemimpin yang duduk dengan curang. Itu mari kita rapatkan barisan, dan saya mengapresiasi terhadap penegak hukum, Bawaslu, Gakumdu, pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya yang telah mengapresiasi bekerja cepat, akurat dan akuntabel. Itu saya sangat mengapresiasi, dan saya sebenarnya ingin memastikan berita yang beredar masyarakat yang selalu mengatakan bahwa percuma kita lapor karena itu tidak akan berjalan. Ternyata itu tidak benar. Ketika laporan itu kita benar, faktanya, barang bukti dan saksinya benar, itu pasti diproses. Jadi saya sangat menghormati, saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak Bawaslu DKI beserta jajarannya dan kepada pihak penegak hukum Polda Metro Jaya yang telah memproses dan mengawal kasus ini. Dan saya mengatakan tidak benar kalau mereka statement yang beredar itu bahwa terjadi penggeledahan di rumah terlapor. Itu tidak penggeledahan sesuai dengan SOP, karena menurut karena saya sebagai pelapor selalu bertanya kepada pihak penyidik saya sudah sampai di mana laporan saya. Beliau mengatakan bahwa 1, 2, 3 kali dipanggil yang terlapor tidak apresiatif, tidak memenuhi undangan, karena sesuai dengan SOP ketika panggilan ketiga tidak datang, SOP-nya harus dijemput paksa. Jadi tidak benar berita yang beredar dibesar-besarkan bahwa di rumah kediaman tersangka diadakan penggeledahan. Itu tidak benar. Itu hanya kunjungan sesuai dengan SOP, bahwa ketika terlapor tidak apresiatif, jadi polisi berhak untuk datang menjemput paksa seperti itu. Dan saya juga mengkoreksi tanpa kepentingan apa-apa ya, bahwa kepada pengurus Partai Demokrat agar
tegak lurus. Jika benar jika salah katakan salah, dan jangan melindungi yang salah. Agar dia menjadi betul-betul partai yang diidolakan masyarakat, yang menjadi wakil, nanti akan mengirim utusan-utusannya menjadi wakil rakyat yang betul-betul amanah. Dan yang saya laporkan tidak merugikan Partai Demokrat karena tidak akan menghilangkan kursi partai, yang saya tahu seperti itu. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama kepada perempuan, harus pandai, harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, agar negara ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk bagaimana perbuatan para caleg-caleg yang melanggar dan menodai proses demokrasi. Dari Jakarta Barat ada 50 amplop yang berisi pecahan uang 100.000 dan kartu nama. Itu dari Kalideres. Dan Jakarta Utara di Cilincing, Kecamatan Cilincing, 4 amplop pecahan 50.000 dengan kartu nama. Dari Jakarta Utara 4 saksi, dari Jakarta Barat yang sudah dimintain keterangan itu 12 saksi. Saya berharap agar proses ini bisa berjalan sesuai dengan aturan hukum dan putusannya juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Putusannya betul-betul tegak lurus. Saya ingin agar hukum dan keadilan di negeri ini sebagai panglima. Itu saja. Dan saya berharap ya seluruh warga negara yang baik, yang dimana banyak informasi yang beredar bahwa banyak caleg yang melakukan itu. Saya cuma mengingatkan bahwa siapapun yang mengetahui perbuatan melanggar hukum, bagi-bagi amplop dan sebagainya, dan tidak melaporkan itu kena pasal pembiaran juga. Itu pasalnya juga yang jelas. Jadi ya saya berharap agar semua, terutama perempuan, jangan takut untuk penegakan hukum. Indonesia ini bagaimana bisa bersih kalau kita tidak berani katakan yang benar walaupun itu akibatnya apa. Iya, memang ada laporan ke Bawaslu DKI perihal hal tersebut, dugaan tindak pidana pemilu dengan nomor laporan 018, kemudian nomor registrasinya 11, LPPL Prof 12.00.3 2024 Andi Mulyati, yang laporkan ataupun yang terlapor adalah Ibu Nurwayah SPD. Dugaan manipolitik dengan pemberian uang dalam amplop beserta kartu nama Nurwayah, yaitu calon legislatif nomor 3 Dapil DKI 3 Partai Demokrat, yaitu ajakan untuk memilih nomor 3 ya. Kemudian pasal yang disangkakan adalah pelanggaran pasal 278 ayat 2, pasal 280 ayat 1 huruf J, dan pasal 284, kemudian pasal 286 ayat 1 dan pasal 515 serta pasal 523 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Itu sudah kita limpahkan ke kepolisian lewat Gakumdu. Jadi laporannya masuk ke Gakumdu, kemudian dari Gakumdu menganggap sudah cukup bukti permulaan, di mana minimal itu kan 2 alat bukti dan 2 saksi minimal. Nah, kemudian kita limpahkan untuk bisa dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Untuk selebihnya tentu masih ada yang berjalan dan itu sudah masuk ranah penyidikan. Ya tentu nanti dilihat dari hasil penyidikannya. Gitu. Kalau perkara dilanjut atau tidak dalam hal apa nih? Dalam hal politik ya Bang, ya kan karir politik begitu ya, atau calon legislatif atau bila terpilih atau tidak terpilih.
Ya tentu ada mekanisme di partai, kemudian juga kalau perihal dis atau diskualifikasi itu resminya kan oleh KPU. Misalkan partai mempunyai kebijakan bahwa seorang anggota legislatif tidak boleh sebagai tersangka, misalkan ya seperti itu, maka KPU akan meminta PAW dari partai tersebut. Gitu. Bukan KPU memutuskan siapa yang ini, tapi dia akan menyerahkan kembali untuk kemudian partai memanggil atau menggantikan beliau. Gitu. Oke Bang. Kalau partai itu punya kebijakan seperti itu. Nah, gitu. Ini kan kaitannya ke marwah, nama baik, kemudian aturan di KPU itu sendiri. Oh, dalam hal ini kan kita melihat peserta ya, peserta sebagai calon legislatif artinya individunya yang kita panggil sebagai terlapor. Gitu. Kemudian kan ada keterangan dari pelapor dan ada keterangan dari terlapor. Untuk secara kepartaian tidak kita panggil. Oh sudah menghadiri juga, kemudian sudah ada juga didampingi oleh kuasa hukum, kemudian juga berserta dengan pihak-pihak terkait dengan terlapor. Ya kalau saya melihat prihatin ya, kalau bentuk-bentuk dugaan ataupun kegiatan money politik ini terus berlangsung, karena akan semakin reduksi kemampuan ataupun peluang kita mendapatkan anggota legislatif, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang sesuai kompetensinya, sesuai keahliannya gitu. Di mana keahlian tersebut kan kita harapkan dia bisa bekerja lebih baik, bisa bekerja membuat perubahan-perubahan yang positif, yang lebih maju ke depan. Gitu. Tentu ini menjadi cerminan dan menjadi bahan evaluasi buat kita, bahwa kita pun sekarang sedang membahas juknis ya, perihal perekrutan dan evaluasi dari Panwaslu kecamatan gitu, yang nantinya akan memilih dan mengevaluasi PKD ataupun PTPS lagi. Walau bagaimanapun di jajaran pengawas kami mengharapkan jangan sampai terjadi bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini pengawas ya. Dan kemudian juga di KPU juga kami harapkan juga jajarannya bisa berbuat lebih baik.